Has no patience, look at his face and in his eyes. He's been waiting, he's been way bound to the die. Always taking chances, all those conversations. Don't know if I'll make it, don't know why he even tries. Say, oh, I am a believer. Oh, don't know why. Mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Pertama-tama ingin berterima kasih kepada Bapak Wahyudi selaku dosen pengampu manajemen keuangan internasional kelas B yang telah memberi kesempatan kami untuk memaparkan materi melalui video kali ini. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi tentang investasi langsung pada perusahaan asing atau foreign direct investment. Sebelum lebih lanjut mengenai materi, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Saya Fahmi Aslamal dengan NIM 213, lalu ada teman saya Farel F. Rafaja dengan NIM 215, dan terakhir ada Yudi Ardiansyah dengan NIM 221. Dalam paparan kali ini kita akan berisi tentang foreign direct investment, motif investasi langsung, dan juga mengukur risiko politik. Pertama itu ada foreign direct investment. Foreign direct investment atau FDI atau penanaman modal asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, Nomor 11 Tahun 1970 tentang penanaman modal asing, merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut. Nah, dalam foreign direct investment ini terdapat beberapa teori, yaitu ada 7. Ada teori pergerakan modal internasional, teori pasar tidak sempurna, teori internalisasi, teori eklektik, teori ekonomi neoklasik, teori Kindleberger, dan terakhir ada teori jalan tengah. Kita akan membahas tentang teori pergerakan modal internasional. Forte dalam Parkoso nomor 9 mendefinisikan modal internasional menjadi 2, yakni investasi portofolio investment, dan investasi langsung atau direct investment. Portofolio investment dalam investasi yang pada dasarnya berhubungan dengan aset-aset secara finansial, seperti surat hutang, saham, obligasi, dan lainnya. Investasi ini tidak memasukkan unsur kepemilikan. Aliran modal ini termasuk aliran modal finansial yang biasanya memberikan dampak seketika terhadap neraca pembayaran ataupun nilai tukar, dibandingkan dari sisi pendapatan ataupun produksi. Investasi langsung adalah investasi pada aset-aset real, seperti pabrik, tanah, termasuk modal dan manajemen. Investasi langsung biasanya terlihat dalam praktek akuisisi perusahaan atau pembelian sebagian besar, bahkan semua kepemilikan perusahaan di perusahaan lain. Foreign direct investment biasanya dilakukan perusahaan multinasional yang melakukan usaha seperti sumber daya alam, manufaktur, dan jasa. FDI sering dikaitkan dengan perusahaan-perusahaan multinasional yang ditunjukkan dengan fenomena produksi saat ini, di mana produksi dilakukan di pabrik yang berlokasi di 2 atau lebih negara, tetapi berada dalam satu pengawasan dan pengaturan oleh kantor pusat di satu negara. Dari investment dilakukan agar perusahaan tetap memiliki fungsi kontrol terhadap investasi yang dilakukannya. Selanjutnya ada teori pasar tidak sempurna. Tidak sempurnaan pasar lokal merupakan salah satu alasan utamanya ada investasi asing. Investasi dilakukan karena tidak adanya pasar persaingan sempurna di negara tersebut. Sedangkan pasar persaingan sempurna dapat diasumsikan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat semua perusahaan memproduksi barang atau produk yang homogen, sama. Yang kedua, produksi dan konsumen memiliki pengetahuan atau informasi yang sempurna. Yang ketiga, output sebuah perusahaan relatif kecil dibandingkan dengan output pasar. Yang keempat, perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar dengan menjual produknya dengan berpatokan pada yang ditetapkan pasar karena perusahaan tidak mampu mempengaruhi harga pasar. Yang kelima, semua perusahaan bebas memasuki dan keluar pasar. Selanjutnya ada teori internalisasi. Teori ini merupakan perluasan dari teori pasar tidak sempurna, dilakukan untuk mempertahankan keuntungan perusahaan meski berada di dalam iklim pasar yang tidak sempurna, dengan mentransfer keunggulan yang dimiliki perusahaan kepada anak perusahaan yang ada di luar negeri daripada menjualnya di pasar bebas. Selanjutnya ada teori eklektik. Teori ini memuat 3 syarat yang harus dimiliki perusahaan apabila akan melakukan investasi asing, menurut Duni.
Yang pertama, kepemilikan yang khas atau ownership spesifik, yaitu sejauh mana perusahaan memiliki aset yang terlibat atau tangible dan tidak terlihat intangible yang tidak dimiliki perusahaan lain. Yang kedua ada internalisasi atau internalization. Perusahaan menggunakan keunggulan yang dimilikinya untuk perusahaan di negara lain dibandingkan melisensikannya kepada pemilik asing. Yang ketiga, lokasi yang spesifik, yang khas. Perusahaan akan memperoleh keuntungan dengan menempatkan fasilitas produksinya di luar negeri. Selanjutnya ada teori ekonomi neoklasik. Teori ini berpendapat bahwa foreign direct investment memiliki kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi host country atau induknya gitu. Fakta menunjukkan modal asing yang dibawa ke host country mendorong modal domestik menggunakan hal tersebut untuk berbagai usaha. Sejalan dengan kesimpulan Sorna Rajah, investasi asing secara keseluruhan bermanfaat atau menguntungkan host country sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Selanjutnya ada teori Kindleberger. Menurut teori ini, aspek yang paling sensitif dalam perekonomian internasional adalah aspek investasi langsung atau direct investment. Amerika Serikat dan Inggris berusaha membatasi investasi langsung oleh perusahaan-perusahaan yang berdomisili di dalam batas-batas kedua negara ini untuk membatasi tekanan pada neraca pembayaran mereka. Yang terakhir ada teori jalan tengah atau middle path theory. Teori ini berupaya untuk mendamaikan adanya poliniasi dua teori yang saling bersilang, yaitu teori klasik yang berpendapat bahwa semua penanaman modal asing baik sifatnya, dan teori yang kedua yaitu teori ketergantungan yang beranggapan bahwa semua penanaman modal asing bersifat membahayakan. Selanjutnya ada motif investasi langsung. Menurut David Kaufman dalam Jung 1994 menyatakan bahwa motif yang mendasari kegiatan penanaman modal asing adalah motif strategis, motif perilaku, dan motif ekonomi. Beberapa hal yang termasuk ke dalam motif strategis adalah usaha mencari pasar, mencari pengetahuan, dan mencari keamanan politik. Beberapa hal termasuk ke dalam motif perilaku adalah rangsangan bagi lingkungan nasional yang berdasarkan kepada kebutuhan dan komitmen individu. Sedangkan yang termasuk ke dalam motif ekonomi adalah usaha mencari keuntungan dengan cara memaksimalkan keuntungan jangka panjang dan harga saham perusahaan. Selanjutnya akan bicara dengan teman saya. Selanjutnya ada motif-motif lain untuk menggunakan foreign direct investment atau FDI, biasanya terkait dengan efisiensi biaya seperti menggunakan faktor-faktor produksi asing, baik bahan baku atau teknologi. Selain terlibat dalam perusahaan multinasional, FDI dipakai untuk melindungi market share luar negeri, untuk bereaksi terhadap pergerakan nilai tukar, atau bahkan untuk menghindari hambatan perdagangan. Next. Selanjutnya ada keuntungan penanaman modal asing atau PMA bagi Indonesia, yaitu yang pertama adalah dengan jumlah penduduk lebih dari 220 juta orang, merupakan suatu pasar potensial dan sumber tenaga kerja yang kompetitif. Lalu yang kedua ada lokasi Indonesia yang berada pada Asia Tenggara yang strategis menghubungkan beberapa rute pelayaran internasional yang digital. Yang ketiga, ekonomi terbuka berorientasi pasar dengan rezim pertukaran valuta asing yang bebas. Lalu yang keempat, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 20 tahun 1994 tentang persyaratan kepemilikan saham dalam perusahaan, yang selanjutnya diubah dengan peraturan pemerintah nomor 83 tahun 2001, kepemilikan modal PMA tidak seluruhnya dikuasai oleh pihak asing. Dalam porsi yang cukup, kepemilikan diwajibkan juga untuk warga negara Indonesia atau BUMN. Yang kelima itu melalui penanaman modal asing ini, modal kerja dapat diperoleh terutama untuk sektor-sektor industri yang padat modal. Dan juga PMA sendiri, sektor retail dapat menjadi sarana pemasaran bagi pengusaha domestik kelas menengah. Lalu yang keenam, negara turut menikmati manfaat dari PMA melalui setoran pajaknya, baik itu dari pajak perusahaan maupun pajak kerja asing. Lalu yang ketujuh, secara politis, pemerintah negara asal PMA umumnya lebih lunak pada pemerintah RI karena ada kepentingan pengusahanya di Indonesia. Lalu yang ketujuh,
Yang ke-8 dapat diharapkan terjadinya alih teknologi. Selanjutnya ada mengukur risiko politik. Dalam menilai peluang investasi di negara asing, penting bagi suatu perusahaan induk untuk mempertimbangkan risiko yang timbul dari fakta bahwa investasi berlokasi di negara asing. Suatu negara yang berdaulat dapat melakukan berbagai tindakan yang dapat merugikan kepentingan MNC. Risiko politik berkisar dari pengambil alihan langsung aset asing sehingga perubahan tak terduga dalam undang-undang perpajakan yang dapat merugikan profitabilitas proyek asing. Risiko politik yang dihadapi dapat berbeda dalam suatu kejadian yang dialami perusahaan, serta bagaimana suatu peristiwa politik mempengaruhi mereka. Next, berdasarkan pada kejadiannya, risiko politik ini dapat dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu ada risiko makro, di mana perkembangan politik yang merugikan di negara tuan rumah mempengaruhi semua operasi asing. Contohnya seperti kemenangan komunis di Cina pada tahun 1949. Lalu ada risiko mikro, di mana hanya area tertentu dari operasi bisnis asing atau perusahaan asing yang tertentu yang terpengaruh. Contohnya seperti kesulitan Enron di India. Tergantung pada bagaimana perusahaan terpengaruh, risiko politik dapat menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada risiko transfer. Merupakan risiko yang timbul dari arus modal lintas batas, pembayaran, pengetahuan, dan sebagainya yang tidak pasti. Contohnya seperti pengenaan tak terduga dari kontrol modal, masuk atau keluar, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada risiko operasional, yang mana risiko ini terkait pada ketidakpastian kebijakan dari negara asal yang mempengaruhi operasi dari MNC di negara tersebut. Yang ketiga ada risiko pengendalian, merupakan risiko yang timbul dari kebijakan tuan rumah, negara tuan rumah atau negara tempat perusahaan berdiri, mengenai kepemilikan dan pengendalian operasi lokal yang tidak pasti. Contohnya seperti risiko pengendalian termasuk pembatasan pada kepemilikan saham maksimum oleh orang asing dan nasionalis. Selanjutnya, pada dasarnya tidaklah mudah untuk mengukur risiko politik. MNC harus mengukur risiko politik untuk proyek asing yang sedang dipertimbangkan. Mengenai hal ini, para ahli menganalisis risiko politik secara subjektif. Rangkaian faktor kuncinya seperti sistem pemerintahan dan politik negara tuan rumah. Pertanyaannya, seperti negara tuan rumah memiliki infrastruktur administrasi dan politik yang memungkinkan keputusan kebijakan yang efektif dan efisien, memiliki implikasi penting bagi risiko politik. Jika terlalu banyak partai politik dan seringnya terjadi pergantian pemerintahan, kebijakan pemerintah dapat menjadi tidak konsisten dan terputus-putus yang akan menciptakan risiko politik. Selanjutnya ada rekam jejak partai politik dan kekuatan terkaitnya. Pemeriksaan pandangan ideologis dan catatan sejarah mengenai partai politik berhubungan dengan suatu negara itu berjalan. Tentunya akan mengungkapkan banyak hal tentang bagaimana mereka akan jalani perekonomian. Next. Yang ketiga ada terbuka untuk berhubungan dengan sistem dunia. Tentunya, suatu negara yang terisolasi atau menutup diri dan tersegmentasi secara politik dan ekonomi dengan negara-negara lainnya, negara tersebut akan sulit bersedia untuk mematuhi aturan main. Sehingga sebagai contohnya, kemungkinan besar negara yang seperti Korea Utara, Irak, Libya, dan Kuba tersebut merupakan negara-negara yang menutup diri. Yang keempat ada stabilitas etnis dan agama.
negara tuan rumah. Seperti yang dapat dilihat, seperti pada perang saudara di Bosnia, perdamaian domestik dapat dihancurkan oleh konflik etnis dan agama yang menyebabkan risiko politik bagi bisnis asing. Selanjutnya yang kelima ada keamanan regional. Sumber utama risiko politik dapat juga berupa agresi nyata dan potensial dari negara tetangga. Sebagai contoh, Kuwait. Negara-negara seperti Korsel yang bertetangga dengan Korea Utara juga berpotensi menghadapi risiko yang sama. Next. Nah, ini dia indeks persepsi korupsi. Sebagaimana pada tabel berikut. Next. Baik, selanjutnya ada juga indeks persepsi korupsi yang disebut IPK yang disusun setiap tahun oleh Transparency International, sebuah organisasi sipil global. CPI memberikan ukuran gabungan dari persepsi korupsi di sektor publik berdasarkan survei dan penilaian dari banyak lembaga seperti Bank Dunia, Economist Intelligence Unit, dan World Economic Forum. Tingkat korupsi yang dirasakan di negara tertentu dapat berfungsi sebagai ukuran yang berguna untuk ketidakpastian tentang aturan hukum dan risiko politik yang didefinisikan secara luas yang mungkin dihadapi perusahaan multinasional dan investor internasional di negara tersebut. Lalu dalam mengelola risiko politik yang harus dilakukan adalah yang pertama, ketika dihadapkan dengan risiko politik, MNC dapat mengupayakan dengan melakukan pendekatan konservatif untuk kegiatan investasi asing. Ketika sebuah proyek asing terkena risiko politik, MNC dapat secara eksplisit memasukkan risiko politik ke dalam proses penganggaran modal dan menyesuaikan NPV proyek dengan tepat. Perusahaan dapat melakukannya dengan pengurangan arus kas yang diharapkan atau dapat melakukan peningkatan biaya modal. MNC dapat melakukan proyek asing hanya jika NPV yang disesuaikan positif. Penting di sini untuk menyadari bahwa risiko politik mungkin dapat didiversifikasikan sampai batas tertentu. Yang kedua, begitu MNC memutuskan untuk melakukan proyek asing, dia dapat mengambil berbagai langkah untuk meminimalkan risiko politiknya. Sebagai contoh, MNC dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan lokal dengan membangun suatu usaha patungan. Idenya adalah bahwa jika proyek tersebut sebagian merupakan kepemilikan perusahaan lokal, pemerintah asing mungkin kurang tertarik untuk mengakuisisi karena tindakan tersebut pastinya akan merugikan perusahaan lokal dan juga MNC. Selain itu juga akan lebih baik jika MNC juga dapat mempertimbangkan untuk membentuk konsorsium perusahaan internasional untuk melaksanakan proyek asing tersebut. Dalam hal ini, MNC dapat mengurangi eksposurnya terhadap risiko politik dan pada saat yang sama membuat pengambil alihan menjadi lebih mahal bagi pemerintah tuan rumah. Seperti mengerti, pemerintah tuan rumah mungkin tidak ingin mengambil tindakan yang akan memusuhi banyak negara pada saat yang bersamaan. Lalu yang ketiga, MNC dapat melakukan asuransi pada usahanya terhadap bahaya risiko politik. Polis asuransi seperti itu banyak tersedia di negara maju, tentunya ingin sangat berguna untuk perusahaan kecil yang belum siap menghadapi risiko politik secara mandiri. Contoh dari perusahaan asuransi tersebut seperti Overseas Private Investment Corporation atau OPIC yang bertempat di Amerika Serikat. Merupakan sebuah organisasi atas nama federal yang menawarkan asuransi terhadap pertama masalah tidak dapat ditukar, kedua pengambil alihan aset milik AS di luar negeri, yang ketiga penghancuran aset milik Amerika Serikat, properti fisik akibat perang, revolusi, dan peristiwa politik kekerasan lainnya di luar negeri. Dan yang terakhir, hilangnya pendapatan bisnis karena kekerasan politik. Tujuan utama dari OPIC adalah untuk mendorong investasi swasta Amerika Serikat di ekonomi negara-negara berkembang. Lalu masuk ke studi kasus PT Indofood sukses makmur di Nigeria. Pasar Nigeria merupakan salah satu yang paling potensial di Afrika. Dengan jumlah penduduk terbanyak di antara Afrika, Nigeria memiliki tingkat konsumsi penduduk yang tinggi. Di samping itu, sumber daya alam dan manusia yang melimpah dan sepenuhnya dieksploitasi membuat negara ini menjadi semakin menarik untuk dijadikan sasaran investasi. Mayoritas perusahaan yang berinvestasi di Nigeria memilih sektor barang konsumsi untuk komoditinya. Alasannya karena jumlah penduduk Nigeria besar, tetapi industri pengolahannya masih belum terbangun secara maksimal.
Investasi di bidang barang konsumsi juga dianggap sangat prospektif karena dengan jumlah penduduk negara yang besar menyebabkan daya beli naik sehingga peluang investasi di industri pengolahan terbuka lebar. Nah, produk makanan yang terkenal di Nigeria salah satunya adalah Indomie. Mie instan yang diproduksi oleh The United Foods Industry seperti yang telah dijelaskan pada bab 1, Indomie di Nigeria memiliki beberapa perbedaan dengan Indomie di Indonesia. Rangkaian modifikasi yang ditujukan agar orang Nigeria tidak terlalu asing dengan mie instan itu membuat The United Food Industry berhasil menarik perhatian para konsumen di Nigeria. Di tahun berikutnya dimulailah operasi Dufil di Ota. Pada 2001, perusahaan ini bergabung dengan Dufil Prima Foods Ltd di Choba, Port Harcourt yang baru mulai beroperasi pada tahun berikutnya. Tahun 2004, penjualan Indomie di Nigeria mencapai 1 juta karton per bulan. Insignia Print Technology Ltd Enterprise bergabung sebagai anak perusahaan Dufil Prima Foods Ltd di Lagos. Di tahun berikutnya, Dufil Prima Foods berubah menjadi perseroan terbatas publik sekaligus sebagai perusahaan induk. Di tahun ini pula, divisi seasoning atau perbumbuan mulai berjalan di Ota. Tahun 2010, produksi Indomie mencapai angka 1 miliar plus. Setahun setelahnya, Northern Noodles bergabung sebagai anak perusahaan dari Dufil di Kaduna sekaligus mulai beroperasi. Lalu joint venture atau patungan menurut Indo merujuk kepada kombinasi dari 2 atau lebih partner yang memiliki motif pokok yang berbeda namun memiliki tujuan strategis yang sama. Terdapat 4 tipe. Yang pertama, kontraktual joint venture tipe ini ditandai dengan lebih dari 2 perusahaan yang menjadi partisipan serta durasi yang pendek atau sesuai dengan batasan waktu sebuah proyek. Yang kedua, equity joint venture ini dapat diartikan sebagai aliansi bisnis yang memiliki ciri lebih permanen dalam kerjasama. Sering disebut juga sebagai incorporated joint venture. Yang ketiga, corporative joint venture merupakan bentuk aliansi bisnis antara pihak pemerintah dan swasta yang sering dilakukan pada negara berkembang. Keempat, restructuring joint venture merupakan tipe aliansi bisnis yang biasanya dibentuk dalam durasi tertentu oleh pihak perusahaan yang terlibat dan telah direncanakan akuisisi salah satu pihak di atas pihak lain yang terlibat. Oke, next. Dalam kerangka teori investasi langsung, The United Foods Industry dapat diklasifikasikan sebagai bentuk FDI horizontal. Kedua perusahaan yang pertama kali membentuk perusahaan patungan ini telah sepakat untuk membuka perusahaan baru di luar negara kedua perusahaan asal. Perusahaan itu diberikan hak untuk memproduksi dan mendistribusikan produknya sendiri ke pasar negara tuan rumah. Hal tersebut sesuai dengan konsep FDI horizontal bahwa bentuk investasi dalam produksi di luar negeri yang dirancang untuk melayani konsumen asing. Dufil melakukan produksi untuk produk yang sama dengan perusahaan asalnya. Indomie yang semula diproduksi oleh PT Indofood Sukses Makmur di Indonesia. Lebih lanjut, Dufil dapat diklasifikasikan ke dalam jenis FDI Greenfield. Maksudnya adalah pendirian perusahaan di negara itu adalah berdasarkan modal asing yang sepenuhnya dimiliki oleh investor asing. Pada periode 2014 sampai 2017, produk PT Indofood Sukses Makmur yang merajalela di pasar Nigeria berada pada tahap pematangan. Lalu pada periode ini, Indomie sebagai produk andalan perusahaan Dufil telah tersebar luas ke seluruh pasar Nigeria. Produk mie instan milik PT Indofood Sukses Makmur pada 2017 telah menguasai 70% pasar Nigeria. Periode ini merupakan masa yang paling menentukan. Salah satu alasannya adalah permintaan produk meningkat pada pasar asing sehingga mulai dikenal secara internasional. Namun pada tahap ini pula merek-merek baru akan muncul sekalipun bersaing dengan jenis yang sama dari perusahaan yang sama pula. Contohnya adalah merek Minimi yang juga diproduksi oleh Dufil. Eksistensi produk harus diperhatikan pada tahap ini guna menghindari masuknya produk ke dalam tahap penurunan. Tujuannya adalah untuk meraih segmen baru di pasar. Terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan guna mempertahankan eksistensi produk pada tahap ini. Yang pertama,
menyesuaikan ukuran, warna, dan kemasan sesuai permintaan konsumen. Mengatur ulang ukuran, warna, dan kemasan sesuai dengan permintaan konsumen dilakukan karena selera konsumen senantiasa berubah dari waktu ke waktu, maka dibutuhkan penyesuaian produk terhadap kebutuhan konsumen. Pada tahap ini, periklanan harus tetap dilakukan dengan menggunakan perbandingan terhadap merek lain guna memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan merek lain. Distribusi hanya perlu untuk dipertahankan dan harga yang dianjurkan pada periode ini adalah menggunakan transaksi harga. Oke lah, masuk ke kesimpulan dari studi kasus ini. Berdasarkan pembahasan pada studi kasus, dapat ditarik kesimpulan bahwa PT Indofood sukses makmur yang berdiri bersama grup Toleram di Singapura di negara dengan nama The United Foods Industries merupakan perusahaan dengan model FDI horizontal. Perusahaan ini termasuk dalam kategori FDI Greenfield. Namun pada perkembangannya terjadi merger antara perusahaan The United Foods Industry dengan Dufil Prima Foods PLC. Menurut teori siklus hidup produk mie instan milik PT Indofood sukses makmur yang diproduksi oleh The United Foods Industries di Nigeria berada pada tahap pematangan. Ada beberapa strategi untuk mempertahankan eksistensi produk di pasar pada tahap pematangan ini seperti menyesuaikan ulang ukuran, warna, dan kemasan produk, membuat iklan yang berbeda dari pesaing, dan mempertahankan distribusi area serta menggunakan transaksi harga. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.